Halo, selamat malam, selamat malam. No drop off. Selamat malam. Very good. Sorry, besok ya. Media besok ya. Selamat malam. Selamat malam. Besok ya. Sorry? Hello, sir. Thank you. Let me see. Maaf. Baik, itu tadi kita saksikan kembali bagaimana momen-momen atau detik-detik Patrick Kluivert muncul untuk pertama kalinya menyapa warga Indonesia, fans pecinta sepak bola Indonesia. Bung Opan tadi sempat selamat malam begitu katanya. I'm very good, dalam kondisi yang baik begitu. Nampaknya sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Iya, ini juga yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk nanti memimpin pemain-pemain timnas Indonesia. Iya, apalagi salah satu pembuktian keseriusannya untuk belajar lebih dalam tidak hanya tentang bahasa Indonesia tapi mungkin tentang Indonesia secara keseluruhan adalah bagaimana dia mengajak salah satu asisten yang bisa si Denny itu adalah mantan pemain nasionalnya Belanda juga, kemudian punya darah Ambon, punya darah Maluku, kemudian dia mengaku bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini kan salah satu bukti keseriusan itu. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa pelatih-pelatih Eropa itu senantiasa, salah satu kelebihan mereka adalah kemampuan beradaptasi dengan sangat cepat, ya. Nah, kita sebetulnya di era-era sebelumnya, jauh sebelumnya, sejak era tahun 70-an, timnas Indonesia ini sudah sering dilatih oleh pelatih-pelatih dari Eropa, dari Belanda, dari Rusia, Uni Soviet dulu, dan dari belahan timur Eropa, dan mereka sangat cepat. Dalam sejarah keberadaan mereka di sini sangat cepat beradaptasi. Bisa dengan cepat berbahasa sehari-hari untuk menghadapi pemain-pemain Indonesia. Pada saat itu nggak ada naturalisasi. Murni semua pemain yang mengandalkan bahasa Indonesia. Dan bahkan untuk mendapatkan penerjemah saat itu juga tidak mudah. Sehingga mereka dipaksa untuk secepatnya beradaptasi. Dan itu yang mereka lakukan. Itu salah satu poin yang mereka miliki. Yang kedua adalah kemampuan mereka secara psikologis membaca. Psikologis individu satu pemain dengan yang lain. Ya, menciptakan suasana yang lebih kompak. Chemistry. Dan yang kita harapkan adalah bagaimana Kluivert secepatnya, seperti kata Akmal sore tadi, bisa menciptakan tidak ada gap, tidak ada pemisah antara pemain, bahwa ini pemain ini pemain kesayangan dan sebagainya. Ini yang harus dilebur oleh Kluivert. Nah, sekali lagi saya sih ingin memberikan pesan mungkin kepada TV One, besok bertanyalah, berikan 2 pertanyaan ke Kluivert. Target Kluivert di pertandingan selanjutnya menghadapi Australia dan juga Bahrain. Kemudian yang kedua, target akhir klasemen kita di grup C Asia ini. Apa target Kluivert? Apakah dia berani menargetkan runner up atau merasa aman berada di posisi 3 atau hanya menggunakan bahasa-bahasa formalitas saja bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin. Karena dari jawaban itu kita bisa mengukur kesiapan Patrick Kluivert. Betul sekali. Dan dari jawaban itu kita bisa melihat kesungguhannya, keseriusannya, dan bagaimana keyakinan, optimismenya. Ini kita butuhkan. Kita tidak butuh sekali lagi jawaban formal bahwa kami hanya sebatas kami akan berusaha semaksimal mungkin, kita akan lihat nanti bagaimana pertandingan. Kita nggak butuh itu. Kita butuh dia menancapkan posisi di klasemen akhir. Indonesia akan berada di mana, dan kita butuh targetnya menghadapi Australia. Baik Bung Nigara, adakah juga titipan pertanyaan yang kemudian ingin diajukan kepada seorang Patrick Kluivert untuk menjawab asa timnas Garuda dan tentunya target yang sudah dicanangkan, utamanya dari Pak Erick Thohir juga? Ya, jadi saya juga nitip, tolong TV One tanyakan nanti. Sintayong sudah sampai di sini, Kluivert mau sampai di mana? Gitu, itu jadi penting sekali supaya dengan posisi itu kita tahu bahwa kita ini bisa nggak lolos ke Piala Dunia. Nah, ini penting banget. Gitu. Tadi Opan juga mengatakan bahwa cepat menguasai bahasa-bahasa atau kebudayaan bangsa yang dilatihnya. Kita pernah dulu Tony Poglanik itu datang dari Yugoslavia sudah bisa bahasa Indonesia ke sini. Gitu. Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang paling gampang, paling mudah untuk dipelajari. Gitu ya, dibanding bahasa-bahasa yang lain gitu. Kemudian Anatoly Polosin
juga selama 2 tahun, kemudian dia belajar bahasa Indonesia meskipun terbata-bata, dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya kira Will Kurver begitu juga, Will Kurver gitu. Jadi saya kira memang penting untuk berkomunikasi, apalagi sekarang ini semua pemain Belanda, tapi tetap ada pemain-pemain kita kan, gitu. Jadi pemain-pemain sekarang, dan pemain sekarang ini nggak ragu karena memang mayoritas pemain-pemain dari Eropa, jadi nggak pernah minder. Di zaman dulu pemain kita minder kalau ketemu pemain asing, diajak ngomong bahasa asing udah langsung minder sendiri. Nah jadi sekarang ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa. Gitu, mudah-mudahan apa yang akan diberikan oleh Patrick Kluivert menjadi sesuatu yang berguna bagi kita semua. Begitu Kenan. Oke, baik Bang Peri. Apa yang masih penasaran dari sosok Patrick Kluivert ini? Yang buat saya penasaran, saya mau lihat cara dia untuk memberikan suatu wejangan, racikan untuk pemain-pemain timnas kita. Ini saya tunggu. Ini yang ditunggu. Karena laga terdekatnya sama Australia. Kalau Bang Peri melihat bagaimana nih Australia yang akan dihadapi Indonesia, kekuatannya seperti apa? Apa yang harus diwaspadai? Saya rasa dari yang harus perlu diwaspadai untuk timnas kita adalah striker-striker dari tim Australia sendiri ya. Dia punya 2 sayap yang sangat cepat. Dan satu yang agak susah dilewati adalah pemain belakang yang posturnya tinggi itu ya. Kadang-kadang juga pada saat bola set piece dia berani untuk ke depannya, Bung Ropan ya. Iya betul. Itu yang kita harus waspadai, kedua sayap dari pemain Australia. Ini saya rasa Patrick Kluivert yang lebih tahu. Gitu. Saya rasa sebelum pertandingan juga nanti lawan Australia mungkin biasanya pelatih itu akan memberikan set piece ataupun cara bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, bagaimana menutup lawan, bagaimana dia dari kekompakan tim itu bekerja bareng gitu loh. Saya rasa itu nanti dalam latihan akan diterapkan gitu. Oke, baik. Bung Opan, kalau di klasemen ini kan selisihnya hanya 1 poin ya dari Australia. Nah ini apa yang kemudian kita lupakan posisi Jepang yang pasti lolos, kemudian sulit terkejar. Kemudian posisi kedua itu sampai posisi 6 itu terpaut poin yang tidak lebih dari 3. Bahkan antara Australia dan Indonesia itu hanya terpaut 1 poin. Artinya jika kita bisa menahan imbang mereka saja di Australia, syukur-syukur. Kalau kita bisa memberi kejutan ya, mengalahkan mereka, ya posisi 2 itu semakin hampir nyata ya. Karena dari 4 laga sisa nanti, toh ada 2 tandang yang memang sangat berat. Menghadapi Australia tentu sama-sama ngotot. Ya di situ adalah laga hidup mati bagi Australia. Kemudian kita menyisakan 2 laga di kandang. Ini juga tidak bisa kita remehkan. Bagaimanapun Bahrain telah berbenah, Cina berbenah, bahkan rekrutmen besar-besaran pemain naturalisasi juga mereka sedang galakan saat ini untuk bisa menambah kekurangan tim mereka. Kemudian Bahrain, pembenahan yang mereka lakukan itu terbukti di Piala Teluk kemarin. Mereka tampil sebagai juara di Piala Teluk. Nah, Australia juga melakukan perubahan pergantian pelatih dan itu bisa mendongkrak performa mereka saat ini bertengger di posisi kedua. Semua berbenah. Indonesia berbenah. Kluivert hadir, kemudian 2 pemain tambahan nanti hadir. Insya Allah kita bisa ke Piala Dunia. Cukup memberikan efek getar kepada tim-tim lawankah dengan kedatangan Patrick Kluivert? Ini nanti akan dijawab oleh para narasumber kita pemirsa. Tentunya kita juga masih akan terus mengawal bagaimana kemudian momen-momen kedatangan dari Patrick Kluivert menikmati Indonesia tentunya. Usai jeda kami kembali untuk Anda.